Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Nurcitra Perdana SEMM, dosen S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulia Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi manajemen. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah akuntansi manajemen lebih banyak menekankan pada upaya penyajian informasi bagi kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sehari-hari maupun strategis. Fokus utama pada mata kuliah ini adalah berupaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan perilaku biaya, analisis titik impas, relevansi biaya untuk pengambilan keputusan pertanggungjawaban, dan penilaian kinerja, serta transfer pricing dan balance scorecard. Balance scorecard adalah salah satu bab pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi manajemen, merupakan metode pengukuran kinerja organisasi atau perusahaan yang didasarkan pada 4 perspektif penting, yaitu finansial, pelanggan, proses internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam pengukuran performa perusahaan secara seimbang. Adapun capaian pembelajaran kuliah, yaitu CPMK, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan dan pemahaman serta menggunakan berbagai konsep yang dapat digunakan berhubungan dengan berbagai aspek perilaku maupun teknik penyajian informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan balance scorecard, mahasiswa dapat mengetahui elemen yang diharapkan untuk perpindahan dari paradigma lama yang bertolak ukur selalu tentang finansial menuju model baru yang seimbang, yang mana hasilnya menjadi titik impas untuk mereview, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Untuk materi pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali dengan perincian 14 kali tatap muka pembelajaran dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, mahasiswa akan mempelajari topik-topik yang telah disusun secara sistematis dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Program studi mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS dan disampaikan menggunakan pendekatan DIE, yaitu Delivery, Interacting, dan Assessment. Dalam metode delivery, tahapan ini merupakan proses untuk menyampaikan suatu konsep atau materi kepada mahasiswa. Adapun referensi yang digunakan adalah Supriyono dalam bukunya Akuntansi Manajemen, Hassen and Mowen, Management Accounting, dan artikel serta buku akuntansi lain berbahasa Indonesia yang membahas topik yang akan digunakan untuk pendukung dan perluasan pemahaman serta materi diskusi mahasiswa. Selanjutnya adalah metode interacting.
Jadi pada tahap ini mahasiswa diajak aktif untuk berdiskusi serta tanya jawab, studi kasus, dan juga simulasi. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan kasus-kasus yang ada. Kemudian yang terakhir adalah metode assessment. Jadi dilakukan memakai penilaian tugas individu dan juga tugas kelompok dari mahasiswa dalam berdiskusi. Penilaian ini disampaikan secara terbuka dari awal perkuliahan. Tujuannya agar mahasiswa dapat mencapai strategi belajarnya yang terbaik. Demikian perkenalan dari saya. Berikutnya saya akan menyampaikan rekaman video pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen bab materi balance scorecard. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat semuanya ya hari ini ya. Oke, hari ini kita dalam kelas akuntansi manajemen pertemuan ke-12 akan membahas mengenai balance scorecard. Balance scorecard. Oke. Sebelumnya saya kemarin sudah mengecek, melihat-lihat tugas kalian yang dikirimkan ke classroom. Jadi ada yang sudah mengumpulkan, ada yang belum. Saya harap yang belum mengumpulkan segera dikirim ya, dikirim tugasnya. Jadi biar nanti malam bisa saya langsung cek tugas-tugas kalian. Oke. Balance scorecard. Jadi sebelum materi balance scorecard ini, saya di awal akan menyampaikan dulu KPI. KPI itu apa sih? Jadi KPI itu ya, Key Performance Indicator, jadi ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja perusahaan dan kinerja karyawannya. Jadi untuk mengukur sejauh mana individu, tim, kemudian unit kerja itu sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi di awal. Jadi tim manajemen itu pastinya menetapkan dulu awal yang mau dicapai perusahaan itu apa gitu ya. Nah, kemudian visi-misi perusahaan itu apa gitu. Jadi di awal ini saya menyampaikan KPI-nya dulu sebelum nanti saya membahas mengenai balance scorecard-nya itu apa. Jadi contohnya, contoh dalam mengukur sejago apa kita berjualan itu misalnya, nah itu pengukurannya dari omset, dilihatnya dari omset, dari pendapatan, keuangan gitu ya. Kemudian kalau dalam mengukur sebagaimana kita sejago apa kita memuaskan customer kita gitu ya, nah itu diukurnya dengan skor hasil survei kepuasan konsumen dan seterusnya misalnya gitu. Nah, zaman dahulu sebelum tahun 90-an itu pengukuran KPI perusahaan atau organisasi atau lembaga itu melulu hanya dilihat dari segi finansialnya saja. Ya, jadi perusahaan itu ukuran keberhasilannya itu dilihat dari keuangannya saja. Kalau misalnya keuangannya apakah sudah bagus, sudah bertumbuh, sudah besar, banyak omsetnya gitu. Nah dilihatnya dari itu saja. Ya, ternyata makin kesini makin modern ya. Di awal tahun 1992, jadi 90-an, ya, seorang Robert Kaplan dan David Kaplan ini menemukan, jadi penemuan pertama kali tentang konsep penilaian kinerja perusahaan dan juga kinerja karyawan itu lebih di istilahnya diperbagus lagi gitu ya. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi keuangannya saja, nah, tetapi ada 4 konsep nanti
ada 4 yang mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Nah, ini yang dinamakan nanti balance scorecard. Nah, ini yang menemukan pertama kali adalah Kaplan dan David Norton. Kaplan dan Norton. Jadi apa itu balance scorecard? Ini jadi balance scorecard itu kerangka, dia ada 4 perspektif nanti. Nah, jadi kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Jadi 4 itu tandanya kalau misalnya kemarin kalian sudah mengumpulkan tugas ya tentang balance scorecard itu apa dan contoh-contohnya gitu, penerapannya itu pasti kan ada gambarnya 4 persegi itu, terus ada 4 perspektif apa saja itu lagi. Nanti kita akan bahas mengenai itu ya. Jadi seimbang. Oke. Jadi nah, ini kalau dari segi bahasa. Jadi kalau dari segi bahasa, balance scorecard itu ada 2 suku kata, balance dan scorecard. Mari kita ulas. Jadi balance itu artinya berimbang. Maksudnya apa? Untuk mengukur kinerja seseorang atau organisasi diukur secara berimbang dari 2 perspektif. 2 perspektif yaitu keuangannya, non keuangannya, kemudian dari jangka panjang, jangka pendek, kemudian dari internal dan eksternal. Ya, jadi balance ukur dari 2 perspektif yang balance. Kemudian kalau scorecard itu artinya kartu skor. Ya, dari segi bahasa ini kartu skor maksudnya apa? Jadi kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang ditunjukkan di masa yang akan datang. Jadi berupa skor-skor nanti persentase berapa persen yang ingin kita targetkan di tahun ini 1, 2, 3 gitu. Jadi berupa skor-skor gitulah ya. Jadi itu kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Oke, kemudian ini ada 4 perspektif yang mempengaruhi yang ada dalam balance scorecard itu sendiri. Nah, jadi menurut balance scorecard, ya ini menurut penemunya tadi, Kaplan itu konsep balance scorecard. Jadi perusahaan biar atau supaya bisa bertahan lama siklus hidup perusahaannya itu berkesinambungan dan terus menerus itulah ya. Nah, jadi perlu diperhatikan beberapa hal. Nah, di situ beliau itu menerapkan 4 perspektif itu yang mempengaruhi. Ya, jadi tidak hanya sisi finansialnya saja, keuangannya saja, tetapi ada 4 perspektif itu yang ada di dalam balance scorecard itu tadi. Apa itu 4 perspektif? Yang pertama adalah finansialnya, keuangannya. Jadi awal-awal masa dahulu itu dilihatnya kekuatan perusahaan itu hanya dilihat dari pencapaian keuangannya saja. Tetapi makin ke sini, menurut Pak Penemu itu, ya ada ternyata customer atau pelanggan juga harus dirawat gitu loh, harus diuri-uri, harus benar-benar dijaga customer kita gitu. Jadi kalau dari finansial keuangan itu penargetannya adalah misalnya peningkatan pendapatan, kemudian pendapatannya yang bertambah, omsetnya bertambah gitu ya. Terus karena biasanya punya kewajiban atau hutang, ya perusahaannya itu bisa membayar hutangnya, sehingga hutang-hutangnya itu bisa kewajiban pembayarannya bisa terpenuhi gitu. Nah, akhirnya bisa lunas gitu. Jadi dari perspektif keuangannya itu meningkat gitu. Nah, ini konsep kalau dari finansial keuangan perusahaan bagus itu seperti apa? Jadi bertumbuh gitu ya. Nah, kemudian dari segi customer atau pelanggan kita itu puas atau tidak. Kemudian bagaimana cara kita mencari pelanggan yang baru. Jadi perlu adanya inovasi kan ya. Terus kemudian ada pembaharuan sehingga pelanggannya yang lama itu bisa datang lagi gitu. Jadi bagaimana kita itu memaintain para pelanggan kita itu bisa balik lagi ke perusahaan kita, baik perusahaan dagang ataupun jasa,
bahkan di organisasi misalnya atau di lembaga gitu ya. Nah, jadi balance scorecard ini tidak hanya di perusahaan saja, karena memang ini dilihat dari perspektif itu idealnya. Idealnya itu harus memikirkan empat perspektif ini, komponen ini itu harus kita pikirkan. Meskipun kalau kenyataannya misalnya perusahaan ya ada ini misalnya ada turun-turunnya, kita menekankan ke bagaimana cara mencari customer baru lagi, bagaimana cara merawat customer kita itu biar bisa balik lagi gitu. Nah, jadi tergantung perusahaannya itu nanti caranya itu bagaimana ya untuk mendapatkan empat perspektif ini. Syukur-syukur empat-empatnya bisa ketemu di semua, tapi kan kadang ada yang sempurna ya, jadi ada yang minusnya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah internal proses atau proses internal perusahaannya, kinerja perusahaannya. Nah, itu apa itu proses internal perusahaannya? Jadi cara pengelolaan di dalam usahanya itu. Dari segi misalnya ada aturan kan, pastinya kan ada aturan itu diterapkan apa enggak, kemudian SOP-nya itu dijalankan enggak, punya SOP enggak? SOP itu apa sih? Ada. Nah, jadi diterapkan apa enggak, terus kemudian ada enggak? Kalau misalnya biasanya di perusahaan besar ya, SOP itu harus dibuat kemudian dijalankan, karena kalau misalnya tidak dijalankan, itu nanti di setiap bagian pos-posnya itu kacau, job list-nya gitu ya, saling tuduh, saling dendeng, ya, ini kerjaanmu gitu. Nah, jadi ini perlu adanya di awal dulu dibuat SOP-nya di perusahaan itu biar tertata gitu, standar operasional. Kemudian inovasi. Nah, inovasi ini sangat penting juga proses internal. Jadi kalau misalnya sudah settle perusahaannya kan settle atau enggak dalam perusahaan, dalam organisasi yang kita buat itu tetap harus ada inovasi terus. Apalagi dalam dunia sekarang ya, ininya banyak sekali saingannya banyak sekali, dan semuanya kan pasti punya standar ya, dan ini sudah standar ini sudah banyak sekali yang dipergunakannya. Jadi berlomba-lomba mereka itu. Jadi ya kita bisanya ya, berinovasi lagi. Inovasi menciptakan produk baru misalnya, atau menciptakan sistem baru. Launching banyak yang tahu, kemudian banyak yang mengajar. Nah, itu sudah biasa sekali. Nanti kita mikir lagi harus bagaimana lagi, gitu ya. Jadi harus tetap berinovasi terus. Ekspansi dan inovasi. Kemudian yang keempat adalah learn and grow atau pembelajaran dan bertumbuh. Jadi ini dari segi manajemen, kemudian SDM-nya, terus dari segi manajemen karyawannya, manajemen SDM-nya, kemudian dari segi kepemimpinannya juga, pemimpinnya itu bagaimana cara memaintain karyawannya, apakah karyawannya itu sering datang dan pergi atau keluar istilahnya tidak tahan gitu ya dengan sistem yang ada di dalamnya. Itu pemimpinnya harus bagaimana gitu. Nah, jadi pembelajaran dan bertumbuh ini dari segi investasi sistem dan investasi SDM. Jadi SDM itu kan naik turun ya. Kalau misalnya ini di karyawan itu juga bertumbuh juga, makanya perlu pembelajaran juga dulu. Kemudian setelah keempat perspektif, jadi ada finansial, keuangan, kemudian customer pelanggan, internal proses atau proses internal dalam perusahaannya, dan learn and grow atau pembelajaran dan bertumbuh. Dan fungsi balance scorecard ada banyak sekali sebenarnya fungsinya, tapi yang dirangkum
Lengkap itu ada 8. Yang pertama, alat ukur perusahaan apakah visi misi yang dianut telah dicapai. Yang kedua, alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga, panduan strategis untuk menjalankan bisnisnya sebagai panduan. Yang keempat itu sudah jalan atau belum. Yang keempat, alat analisis efektif strategi yang telah digunakan untuk menganalisis sudah efektif atau belum analisis strateginya. Kemudian yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan tentang SWOT yang dimiliki. Apa itu SWOT? Saya pernah dengar SWOT? Strength, weakness, opportunity, and threat. Strength, hambatan. Strength, kekuatan, kemudian kekurangan, kelemahannya. Opportunity itu kesempatan, kemudian threat itu hambatan-hambatannya yang dimiliki oleh perusahaan itu apa? Pasti kan gitu ya. Kemudian ini bisa memberikan gambaran pada perusahaannya itu. Dari 4 itu misalnya dilihat dari konsumennya yang ditargetkan harusnya konsumennya menengah ke atas, tapi ternyata kualitasnya tidak bagus. Sistem perusahaan internalnya tidak bagus, makanya tidak mudah untuk mencari kalangan menengah ke atas. Nah, ini hambatannya apa sih? Lihat dari SWOT. Hambatannya apa sih ini? Oke, jadi harus menciptakan misalnya sekarang era digital yang ekspansi kita ke digitalitas. Tidak cuma misalnya sebar, kalau dulu perusahaan jasa atau barang itu kan untuk memperkenalkan produknya sama memperkenalkan perusahaannya itu kan sebar brosur misalnya. Nah sekarang buat konten, suruh lihat aja nih, gitu. Misalnya itu ya. Jadi terus inovasi pengembangan dilihat dari SWOT. Nah kemudian yang keenam, alat Key Performance Indicator tadi. Jadi sebagai alat yang di awal tadi KPI kita. KPI itu apa? Alat performance indicatornya perusahaan. Yang ketujuh adalah sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. Yang kedelapan, alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Nah, ini dirangkum yang jadi 8 fungsi dalam scorecard. Langkah implementasi balance scorecard. Langkah-langkahnya apa saja? Jadi bagaimana sih bisa menerapkan balance scorecard di perusahaan kita? Langkah-langkahnya bagaimana sih membuatnya gitu? Nah ini menerjemahkan dulu, diterjemahkan visi misi kita itu apa? Nah, nanti bisa diterjemahkan dengan 4 perspektif tadi. Ya, jadi menerjemahkan visi misi dan strategi perusahaan. Yang kedua adalah tentukan dengan jelas tujuan implementasi dalam scorecard-nya dan ruang lingkupnya untuk memastikan kesuksesan yang di planning di awal. Ingat tugas tim executive management planning, organizing, evaluating, dan controlling. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi balance scorecard. Yang keempat, merencanakan, menetapkan, menyelaraskan berbagai inisiatif secara bisnis. Yang kelima, pilih dan putuskan perspektif dan indikator kinerja utama yang paling relevan dengan strategi organisasi. Yang keenam, lakukan review. Jadi tetap melakukan reviewnya meskipun sudah berjalan, tapi harus direview terus, harus diupdate terus dari inovasi. Ya, jadi pembaruan secara berkala untuk memastikan apakah balance scorecard telah relevan dengan perubahan zaman. Kesimpulannya apa? Jadi balance scorecard itu merupakan pengukuran kinerja organisasi. Gak usah pusing-pusing, banyak banget lagi itu dari depan itu. Gak usah pusing-pusing. Intinya balance scorecard itu apa? Itu pengukuran kinerja. Ya. Kinerja apa? Organisasi, kemudian perusahaan, bahkan lembaga, BUMN, BUMD, itu perspektifnya pasti melihat meninjau dari 4 ini, ya. Kemudian apa itu 4 perspektif yang perlu
dipertimbangkan itu dari segi pelanggan finansial. Yang pertama finansialnya dulu, keuangan, kemudian yang kedua pelanggannya, memaintain pelanggannya bagaimana, proses internal perusahaannya sudah bagus atau belum dalam perusahaannya, kemudian bertumbuh dan pembelajaran ini terus ya, berjalannya waktu tidak stuck, sudah settle tapi terus bertumbuh dan pembelajaran, belajar terus. Kemudian, keempat perspektif itu pastinya saling berkorelasi, saling berhubungan gitu. Tidak cuma satu aja, tapi misal pun empat-empatnya tidak mampu, ya turunkan standar sedikit yang bagian sisanya dari empat itu, misalnya gitu ya. Nah, tetapi idealnya ya pakai empat itu, peninjauannya dari empat itu. Jadi, gelar sorotan itu pakai empat perspektif, sudah balance, sudah bagus, sudah settle, ideal gitu ya. Tapi pasti ada kekurangan dan kelemahan. Jadi pasti harus tetap disesuaikan sama jenis organisasi kita apa, perusahaan kita apa. Ya. Jadi terus kemudian tetap dikontrol berjalannya waktu itu apakah sudah sesuai dengan perkembangan yang semakin maju atau tidak. Nah, itu saja mengenai balance scorecard. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau jawab? Oke, silahkan Mbak Mitra. Baik, sebelumnya saya Anita. Dari materi balance scorecard yang sudah dijelaskan tadi, jika perusahaannya di tahap keuangannya itu growth, mungkin didominasi oleh proses inovasi ya Bu. Karena dalam proses inovasi itu kan fokus utamanya menghasilkan produk, terus meningkatkan penjualan secara signifikan, sehingga nanti siklus hidup bisnisnya itu bisa continuous terus menerus gitu Bu, sehingga nanti bisa jangka panjang. Jadi kalau meskipun perusahaan kita atau organisasi yang kita buat itu sudah settle ya di titik keuangannya itu kuat, nah tetap kita harus ekspansi terus, ada inovasi terus ya. Jadi benar sekali harus tetap memfokuskan yang lebih utama itu inovasi, perlu adanya inovasi. Produk misalnya biasanya bentuk nugget misalnya ya, itu bulat, nah biar anak-anak senang kasih apa nih, inovasi apa, gambar dibentuk bebek misalnya, dibentuk misalnya buah-buahan ininya apa, bentuknya kayak gitu. Jadi ada inovasi terus ya. Kalau inovasi kita bisa berkembang, kita bisa mengikuti pangsa pasar, pastinya akan meningkat lagi nanti ya, meningkat lagi sisi keuangannya ya. Itu saja. Mau bertanya? Ya boleh. Kan BSC kan itu untuk perusahaan ya? Ya. Contoh perusahaan yang menggunakan BSC itu apa saja? Jadi perusahaan-perusahaan yang biasanya menggunakan balance scorecard itu perusahaan yang besar ya. Jadi tekanan-tekanan dari saingan-saingan yang sangat tinggi. Dan biasanya kalau di Indonesia yang sudah menerapkan balance scorecard-nya bagus, perusahaan yang sudah go public, TBK, kemudian perusahaan tambang itu juga. Jadi kalian bisa lihat nih kalau dari sisi keuangannya kan ada reportnya tuh, report anualnya setiap bulan, tahun itu kan masih ada. Nah, nanti berapa persen di sisi pendapatannya berapa, kemudian pelanggannya seperti apa, internal perusahaannya berapa persen kenaikannya, terus dari sisi pertumbuhannya berapa persen. Jadi yang internasional atau TBK itu yang sudah publish biasanya menggunakan 4 perspektif ini sudah ya, ini perusahaan besar. Kemudian yang siklus hidupnya sampai sekarang masih kita rasakan itu PT Astra itu masih pakai. Jadi ini untuk perusahaan besar biasanya penerapannya dengan 4 perspektif itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baiklah, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih, sehat-sehat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.